Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah azanallahu wa iyyakum. Permasalahan petunjuk, di mana petunjuk ini adalah suatu hal yang kiranya dapat memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Dan tentunya petunjuk yang dimaksud di sini adalah petunjuk yang hanya datangnya dari Allah. Allah saja yang akan menentukan siapa di antara hamba yang mendapatkan petunjuk dan siapa yang tidak. Ketika Allah memberikan petunjuk pada seseorang, Masya Allah, inilah anugerah, keberkahan, kemanfaatan yang tiada tara. Pasti bahwa ketika petunjuk ini adalah sesuatu yang berharga, dan tentunya ketika hal itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan pernah kita untuk mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa ini daripada selainnya. Sampai-sampai baginda Rasul Muhammad SAW yang merupakan manusia yang paling utama dan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk ini. Inilah petunjuk taufik, petunjuk yang sangat mahal, sampai Rasulullah sendiri tidak bisa memberikan petunjuk ini kepada orang yang sangat dicintainya, orang yang senantiasa membelanya, orang yang senantiasa menjaganya, mendukung dakwah bagi Rasul Muhammad SAW, tapi pada penghujung ajalnya dia mati dalam keadaan musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, sungguh engkau, yakni Muhammad, tidak akan memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, kepada siapa yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Surah Al-Qasas ayat 56. Ihwafillah wa yawdamihan. Seperti yang saya singgung di awal, bahwa baginda Rasul Muhammad SAW adalah manusia yang agung, yang mulia, karena kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa memberikan petunjuk, tidak bisa memberikan kemanfaatan dalam perkara ini, terlebih dengan yang selain baginda Rasul Muhammad SAW. Tentunya mereka tidak akan pernah bisa memberikan itu. Untuk itu ikhwani fillah wa iyyakum jami'an, terkait dengan hal ini adanya suatu pelanggaran tauhid. Bagaimana kita banyak menemui di kalangan kaum muslimin sendiri menjadikan orang-orang salih mereka sebagai seorang yang kemudian mendapatkan perlakuan yang seharusnya tidak mereka lakukan, karena perlakuan itu menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjalankan praktek-praktek ibadah secara tidak langsung kepada mereka, yakni ketika orang-orang soleh yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang sudah menghadap kepada Allah, yakni mereka adalah orang-orang yang sudah wafat, namun tidak jarang ditemui
di kuburan-kuburan mereka dipadati, didatangi oleh banyak dari kalangan yang ingin mendapatkan kemanfaatan dari orang yang sebenarnya itu sudah tidak bisa lagi memberikan kemanfaatan, terlebih petunjuk yang mahal. Untuk itu ikhwani fillah azallahu wa iyyakum jami'an, inilah yang kemudian kita sama-sama berupaya dalam banyak hal tentunya, dan diantaranya adalah hal-hal yang berkaitan dengan keinginan kita untuk mendapatkan kemanfaatan dan menolak dalam hal-hal yang memberikan kemudaratan. Maka jangan sampai kita melampaui batas dalam praktik meminta kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan ketika hanya milik Allah. Dan kalau kita melakukan kepada selainnya, maka kita terjebak dalam suatu berbagai nisa, yakni asyirku billah, yang kalau hal ini tidak ditaubati maka akan berdampak pada dosa yang tak terampuni. Demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.